belakangan ini fenomena yang mengkhawatirkan dan menakutkan kita, yaitu wabak virus corona. Dan virus ini makin hari sampai hari ini tidak menunjukkan dia akan berkurang, tapi malah kita lihat semakin banyak korban yang berjatuhan. Bagaimana kita memahami fenomena yang berlaku ini? Apabila kita lihat ayat Al-Quran atau hadis Nabi, bagaimana kita memahami supaya sikap kita menjadi benar, pandangan kita tepat. Dan kalau kita berfikir selepas ini untuk menyelesaikan persoalan ini, kita dapat menyelesaikannya dengan tepat dan benar pula. Pernahkah berlaku kejadian seperti ini pada masa dahulu dan diceritakan di dalam Al-Quran? Virus corona memang tidak, tetapi siksaan Allah berupa peringatan kepada kaum terdahulu, seperti kepada penduduk negeri Mesir yang dipimpin oleh rezim yang angkuh dan sombong, yaitu Fir'aun. Pernah? Yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa arsalna 'alaihimut tufan." Maka kami utus angin tufan, angin yang berputar-putar. Tufan dari kata tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah, berputar mengelilingi Ka'bah. Angin tufan, angin yang berputar. Dia bukan berhembus lurus, tetapi dia bergerak dengan berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan apa saja yang ada di hadapannya dipulunnya. Dipulun, tahu dipulun? Diterkamnya, dan tak ada satu pun yang terselamat. Tufan. Berapa lamanya tufan itu diberlakukan di negeri Mesir, menjadi bencana nasional di negeri Mesir? 7 hari, dari hari Sabtu ke hari Sabtu. Maka gemparlah negeri Mesir itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kelebihan mereka pada masa dahulu mungkin tak tahulah apakah ada pada kita pada hari ini. Mereka tahu penyelesaiannya, yaitu mereka pergi kepada Nabi Musa alaihi salam, meminta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah, karena penyelesaiannya kembali kepada yang mengutus angin taufan itu. Mana ada manusia yang berkuasa untuk menguasai angin? Maka Nabi Musa berdoa, dan angin taufan itu pun reda, karena mereka berjanji bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah, akan mengikuti kebenaran. Tetapi sayangnya selama sebulan mereka kembali kepada kekufuran. Maka kata berikutnya, yaitu peringatan yang kedua, wal jarada, belalang. Allah hantar pula belalang. Kalau sekarang kita dengar kelelawar ya, asalnya. Kalau ini memang betul-betul belalang, tak tahu dari mana datangnya, hinggap kepada setiap tanaman dan memakan daun-daunnya, dan tak ada yang tersisa. Kalau tanaman sudah habis daunnya, macam mana nak memetik hasilnya? Berapa lama? Dari hari Sabtu ke hari Sabtu, seminggu.
Maka banyak yang kebuluran, kelaparan karena tak ada lagi makanan, dan itu ancaman kepada kematian. Bagaimana penyelesaiannya? Penduduk negeri Mesir dahulu tahu penyelesaiannya, dan penduduk dunia pada hari ini tak tahu lagi. Apa nak jawab? Pergi lagi mereka kepada Nabi Musa alaihi salam. Silakan baca di kitab tafsir. Ketika tafsir Man Al-Baghawi ada disebutkan. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah setelah mengambil janji dari mereka. Mau tak mereka kembali kepada Allah? Mereka berjanji ya. Nabi Musa berdoa, maka belalang itu pun hilang. Bahkan dalam riwayat disebutkan di badan belalang itu ada ditulis. Apa tulisannya? Jundullahil A'zam, tentara Allah yang agung. Dalam riwayat tafsir, di belalang itu ada tulisan. Karena memang fa'arsalna alaihim, kami mengutus kepada mereka. Kami siapa? Kami yang mengutus ini. Allah, bersengaja Allah mengutus supaya jangan angkuh, jangan sombong. Ini kononnya karena punya ekonomi yang kuat, akan menguasai dunia. Ekonomi itu tak kekuatan apa-apa untuk dibanggakan. Karena kekuatan yang sebenarnya adalah dari sisi Allah, dan Allah yang menentukan. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Tapi mereka lupa Allah Subhanahu wa taala. Baru ingat setelah azab menimpa. Nabi Musa berdoa, belalang pun hilang. Selang 1 bulan, kembali lagi kepada kemaksiatan. Rupanya Fir'aun itu memang Fir'aun. Maksudnya Fir'aun yang sombong itu ya sombong, memang dah karakternya sombong. Macam mana? Sudah berapa peringatan? 2, 3 belum lagi, ini yang ketiga lagi. Wal kummal, kutu. Di mana-mana kutu, bukan hanya di kepala. Biasanya kutu di kepala, ini enggak. Di mana saja lipatan badan, di situ kutu. Di belakang telinga kutu, di leher kutu, diletakkan kepala di bantal, angkat lagi, di bawahnya kutu. Di mana-mana kutu. Kutu itu busuk dan menjijikkan. Berapa lamanya? Minas sabti ila sabt, dari hari Sabtu ke hari Sabtu. Kita menyebutnya seminggu, tapi siapa yang menjalaninya, karena tak tahu kepastiannya, maka tak tahu kapan akan berakhir. Seperti sekarang ini, kapan kira-kira virus corona ini akan berakhir? Siapa yang dapat jamin? Tidak ada satu orang pun, tak ada yang berani berkata sekarang. Prediksi kami dalam 1 bulan ini saja. Jangan prediksi-prediksi. Datang lagi mereka kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berdoa lagi selepas minta janji dari mereka. Janji ya? Janji. Hilang kutu. Datang pula karena mereka dalam sebulan itu mereka juga kembali melakukan kemaksiatan seperti sebelumnya, maka Allah kirimkan pula siksaan yang berikutnya. Ayatim mufassalat, yaitu siksaan demi siksaan secara berurutan. Ada 3 tadi. Yang keempat, wad-dhafadi'ah. Dhafadi' katak, kodok. Di mana ada air, meskipun sedikit aja air, ada katak di situ.
Sampai dalam tafsir disebutkan menganga saja seseorang dan dalam mulut itu ada air sedikit saja, melompat kata di situ. Siksaan. Berapa lamanya? Minas sabti ila sabti, dari hari Sabtu ke hari Sabtu lamanya. Mereka tak tahu penyelesaiannya macam mana, kecuali kembali lagi kepada Nabi Musa. Mau di fogging, oh tak kuat dengan fogging. Mau diracun, di mana-mana ada. Ini kisah Al-Quran menjadi pelajaran. Kita menyebutnya sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang pasti berulang. Yang sombong dahulu diperingatkan, tak mau diperingatkan dibenamkan, berakhir dengan dibenamkan dalam laut. Hanya itu penyelesaiannya, karena satu demi satu peringatan tidak dijadikan pelajaran. Dah hilang kata, berjanji bahwasanya akan mengikuti kebenaran, patuh kepada Nabi Musa. Rupanya tidak. Sebulan berselang, mereka kembali lagi melakukan kemaksiatan. Apalagi yang dikirim selepas itu? Yang kelima, waddama, dam, darah. Air berubah menjadi darah. Air itu ada dalam, biasanya air itu ada tempat air, kendi, tempayan. Yang masa dahulu ada dalam tanah, dalam tempayan dari tanah. Ada juga yang dari kulit binatang, seperti kantong air, tapi ketika dituangkan berubah jadi darah. Kira-kira ada tak yang minum darah? Ada, untuk melepaskan dahaganya, karena darah menjijikkan. Berapa lama ya? Minas sabti ila sabt, dari hari Sabtu ke hari Sabtu. Mengapa nih ya 7 hari 7 kali 5 berapa? 35 hari. Berarti 35 hari mereka disiksa dengan berbagai macam siksaan. Maka dijelaskan oleh para ulama, mengapa hari Sabtu ke hari Sabtu dan 7 hari ini bukan rekayasa manusia dan bukan kebetulan. Ini memang bersengaja dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa supaya mereka mendapat pelajaran. Karena siksaan itu boleh jadi la'allahum yarji'un, boleh jadi mengingatkan mereka dan mereka kembali kepada Allah. Tapi mereka tetap, karena keangkuhan dan kesombongan, tetap melakukan kemaksiatan. Jadi pernah berlaku yang seperti ini pada masa dahulu? Pernah. Tinggal lagi sekarang macam mana menyelesaikannya. Jadikan ini sebagai pelajaran. Kembali kepada Allah. Inilah waktu yang sesuai, yang tepat untuk kembali kepada Allah.